Kemudian di sini disajikan suatu slide di mana ada gambar jenis pembelahan selnya, yaitu aseluler yang sudah dijelaskan secara singkat tadi, yaitu ada siklus litik dan siklus lisogenik. Kemudian pada prokaryotik yaitu pembelah biner atau mitosis. Kemudian pada sel eukaryotik yaitu secara mitosis dan meiosis. Nanti di sini meiosis terdapat tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian pada jenis pembelahan selnya yaitu pada aseluler, virus dan retrovirus digolongkan sebagai makhluk hidup aseluler. Kemudian virus hanya dapat bereproduksi dalam sel hidup karena itu tadi. Jadi virus ini akan selalu menginfeksi sel inang yang masih sehat-sehat saja dan akan terus menyerang. Kemudian pada sel aseluler ini seluruh makhluk hidup dan virus serta retrovirusnya akan melakukan proses pembelahan sel, yaitu secara siklus litik dan siklus lisogenik tadi yang dapat dilakukan di dalam sel inang. Kemudian di sini di siklus litik yang merupakan siklus reproduksi fag, di mana akan menghancurkan DNA sel inang seperti yang sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Jadi DNA virus tadi akan berusaha menghancurkan DNA sel inang. Kemudian virus ini akan menginfeksi sel yang masih sehat. Kemudian pada siklus lisogenik yang merupakan siklus yang memungkinkan replikasi genom fag. Kemudian tidak menghancurkan DNA sel inang, melainkan akan bergabung dengan DNA sel inang. Kemudian virus ini dapat hidup bersama dengan sel inang tanpa menghancurkannya. Di sini pada sel prokaryotik yaitu akan bereproduksi melalui tipe pembelahan biner atau mitosis yang terjadi secara sederhana dan langsung. Kemudian akan meregenerasi ke dalam sel-sel yang terpisah. Jadi kromosomnya tadi akan terpisah menjadi dua sel anakan. Kemudian akan terbentuk dua sel anakan yang identik. Nah, kemudian pada sel eukaryotik di sini pada tahap mitosis akan terjadi pada sel-sel tubuh. Contohnya dalam sel tubuh kita. Dan ini adalah bagian dari contoh fenomena yang telah kita bahas di slide awal tadi, yaitu pada kulit yang terluka tadi. Kemudian di sini mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Kemudian terdapat 4 tahapan pada mitosis. Yang pertama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase yang akan kita bahas di slide pembahasan selanjutnya. Nah, di sini pada tahap meiosis, pembelahan sel termodifikasi pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Yang kedua, memiliki tahapan yang sama dengan mitosis selama proses pembelahan. Kemudian terdiri atas 2 kali pembelahan sel dan hanya 1 kali replikasi DNA. Proses pembelahan sel gamet untuk menghasilkan sel haploid. Kemudian jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel asli. Kemudian terjadi 2 kali meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 di sini akan mengalami pengurangan jumlah kromosom dan sebelum ke tahap meiosis akan terjadi proses interfase terlebih dahulu. Kemudian pada meiosis 2 di sini memiliki tahapan yang sama dengan meiosis 1, yaitu nanti ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian nanti sister kromatiknya akan terpisah.